Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya. Dari kelas A31, saya akan membahas tentang manajemen TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih TPQ itu? TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam luar sekolah, yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini serta memahami dasar-dasar agama Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi. Kurikulumnya ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Quran serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Prinsip-prinsip manajemen TPQ. Yang pertama ada pembagian kerja yang seimbang. Yang kedua, pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Yang ketiga, kesatuan perintah dan arah. Yang keempat, mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, adil. Yang keenam, solidaritas. Unsur-unsur manajemen TPQ ada apa aja? Manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Fungsi manajemen TPQ yaitu yang pertama ada planning. Planning artinya perencanaan. Adanya visi misi TPQ. Kedua ada pengorganisasian. Pengawas, ketua yayasan, ketua TPQ, sekretaris, bendahara, dan dewan asatidz. Ketiga, penggerakan, wewenang kebijakan, serta tanggung jawab ketua TPQ. Keempat, ada pengendalian, evaluasi pembelajaran santri berdasarkan capaiannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi Taman Pendidikan Al-Quran. Lembaga pembinaan TPQ memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi dalam membuat database lembaga pendidikan Al-Quran di bawah binaannya. Yang kedua, mengontrol dan memonitoring secara periodik perkembangan pendidikan Al-Quran di bawah binaannya. Yang ketiga, melakukan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada unit-unit binaan. Yang keempat ada melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi-instansi terkait, baik instansi horizontal maupun vertikal. Syarat pendirian pendidikan Al-Quran terdiri atas isi pendidikan, kurikulum, jumlah kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran. Terus ada sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya 1 tahun pendidikan ajaran berikutnya. Yang kelima ada sistem evaluasi pesantren ataupun sekolah yang non-formal. Selanjutnya kita membahas tentang kurikulum Taman Pendidikan Al-Quran. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, atau kurere, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari istilah dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang sedang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari, mulai dari garis start sampai garis finish. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks pendidikan, kurikulum mempunyai pengertian sebagai circle instrumentation, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Kurikulum yang dimaksud adalah segala sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan Al-Quran seperti TKQ, TPQ, dan TQA. Dalam pendidikan, kegiatan yang dilakukan siswa dapat memberikan pengalaman belajar seperti bersosialisasi dengan sesama siswa, berdoa bersama, dan belajar. Semua ini adalah pengalaman belajar yang bermanfaat bagi anak-anak, dan oleh karena itu, inti dari kurikulum adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar mempengaruhi pematangan baik dari segi perubahan kemampuan pengetahuan, sikap, dan emosi, maupun dari segi keterampilan yang dimiliki anak. Dengan demikian, isi kurikulum sangat luas. Kurikulum dapat dikatakan sebagai perencanaan pengalaman belajar tertulis. Isi kurikulum pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu tujuan, isi, metode, pembelajaran, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran Al-Quran. Metode berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan metode memberikan definisi. Metode mengajar adalah merupakan salah satu komponen daripada proses pendidikan, merupakan alat mencapai tujuan yang didukung oleh alat-alat bantu mengajar, merupakan kebulatan dalam suatu sistem pendidikan. Adapun beberapa contoh metode yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada metode apa? Tartil. Metode tartil adalah tahapan latihan atau penataran lanjutan setelah penataran tingkat dasar sebagai persiapan untuk memberikan spesialisasi pada bidang penguasaan tilawatil Quran pada pendidikan Al-Quran. Yang kedua, ada metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Selain mendorong keaktifan membaca bagi santri, dalam metode Iqra ini, para santri juga dilatih menulis dengan menyalin kata atau kalimat yang ada dalam buku atau modul. Yang ketiga ada metode targib dan tarhib. Mendidik dengan targib adalah menyampaikan hal-hal yang menyenangkan kepada peserta didik agar ia mau melakukan sesuatu yang baik. Mendidik dengan tarhib adalah menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan agar peserta didik melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Yang keempat, ada metode latihan. Seorang anak perlu memiliki ketangkasan atau keterampilan dalam suatu sebab itu di dalam proses belajar mengajar perlu diadakan latihan untuk menguasai keterampilan tersebut. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.